Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fal Muhammad Ihsan dengan NIM 2010116077. Di sini saya akan menjelaskan halal farmasi di Indonesia. Status halal dari produk-produk farmasi sekarang menjadi perhatian karena diterapkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Namun banyak permasalahan muncul karena tidak semua obat-obatan memenuhi syarat untuk berstatus halal. Beberapa di antaranya menggunakan bahan-bahan yang belum masuk kategori halal. Sumber zat aktif dan eksipien bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mikroba, bahan sintetik kimia, virus yang dilemahkan, dan bahan yang berasal dari manusia, baik bahan aktif maupun bahan farmaseutik. Memiliki titik kritis skala hal ini dimungkinkan oleh adanya perkembangan teknologi proses pembuatan dan produksi obat yang semakin maju. Selain itu, adanya kecenderungan khasiat yang diklaim obat hanya akan efektif jika menggunakan bahan tertentu saja. Obat halal harus memenuhi persyaratan. Yang pertama itu sumbernya. Sumbernya tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari daging babi atau hewan yang tidak disembelih dengan syariat Islam. Bahan yang berasal dari tanaman, mineral, dan mikroorganisme dibolehkan selama tidak beracun dan berbahaya bagi tubuh. Begitu juga dengan bahan sintetik kimia dibolehkan selama tidak toksik dan bahaya. Yang kedua, dalam pembuatan obat, mulai dari tahap persiapan, proses produksi, dan pengemasan harus bebas dari bahan kotor atau mengandung najis. Yang ketiga, penggunaan obat tidak menyebabkan efek berbahaya. Yang keempat itu, kebersihan pada setiap komponen harus diperhatikan, termasuk kebersihan personil, pakaian, peralatan, dan bangunan harus bebas dari najis dan kotoran. Bahan obat yang tidak halal, Islam memiliki panduan dan pedoman untuk berbagai bahan aktif dan bahan ekspien yang berstatus tidak halal. Yang tadi itu ada babi, tidak boleh menggunakan bahan yang berasal dari babi dan hewan yang tidak disembelih menurut aturan Islam. Mengobati dengan bahan yang terlarang tidak dibolehkan, walaupun bahan tersebut efektif untuk penyembuhan. Selanjutnya, alkohol. Menurut fatwa MUI, alkohol itu dibedakan antara alkohol yang berasal dari industri khamar dan alkohol yang bukan dari industri khamar. Hukum alkohol dari industri khamar adalah haram dan najis, sedangkan alkohol yang bukan berasal dari industri khamar, jika digunakan sebagai bahan penolong dan tidak terdeteksi dalam produksi akhir, maka boleh digunakan dan tidak bernajis. Khamar dengan alkohol terdapat perbedaan, karena tidak semua alkohol itu merupakan khamar, tapi semua khamar pasti mengandung alkohol. Penggunaan alkohol atau etanol hasil industri khamar untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan hukumnya haram. Sedangkan penggunaan alkohol etanol hasil industri non-khamar merupakan hasil sintetis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan. Selanjutnya, gelatin. Gelatin merupakan campuran antara peptida dengan protein yang diperoleh dari hidrolis kolagen yang secara alami terdapat pada tulang, tendon, dan kulit binatang seperti ikan, sapi, dan babi. Gelatin secara luas digunakan sebagai zat pembuat gel pada makanan, industri farmasi, fotografi, pabrik kosmetik. Dalam industri pangan, gelatin luas dipakai sebagai salah satu bahan baku dari permen lunak, jeli, dan es krim. Sedangkan dalam industri farmasi, gelatin digunakan sebagai bahan pembuat kapsul. Gelatin yang berasal dari binatang yang dilarang adalah haram. Badan POM menginisiasi pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD mengenai Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. FGD ini dipimpin oleh Kepala Badan POM dan dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH, Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur, Ditjen IKM Kementerian Perindustrian, dan Hendri Saparini, peneliti ekonomi, turut berpartisipasi aktif perwakilan pelaku usaha bidang obat dan makanan,
GP Farmasi International Pharmaceutical Manufacture Group. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal JPH telah ditetapkan sebagai landasan untuk menjamin kepastian hukum pengaturan kehalalan suatu produk. Penyelenggaraan JPH diharapkan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. FGD diadakan dengan maksud merangkum persiapan implementasi UU JPH. Perdagangan di dunia menunjukkan tren peningkatan supply dan demand produk halal. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam serta jumlah masyarakat muslim memiliki potensi yang besar untuk berperan dalam perdagangan produk halal. Menghadapi pemberlakuan UU JPH perlu sinergisme, kesiapan implementasi, dan penyelenggaraan JPH oleh semua pihak. Pihaknya itu antara lain pemerintah dan seluruh perangkatnya, pelaku usaha, serta masyarakat. Badan POM sebagai lembaga yang punya tugas dan fungsi melakukan pengawasan obat dan makanan juga ikut terlibat dalam pelaksanaan UU JPH. Peran Badan POM dalam pengawasan produk berlabel halal bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dalam hal ini bertanggung jawab memastikan pemenuhan aspek TOIB melalui kegiatan evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk sebelum beredar dan pengawasan selama produk di peredaran. FGD mencatat beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti berbagai pihak terkait, antara lain penyusunan strategi dan kebijakan pemerintah, serta peta jalan dan langkah-langkah terintegrasi untuk memfasilitasi industri dan masyarakat dalam membangun ekosistem bisnis halal di Indonesia. FGD perlu dilakukan diskusi lebih detail sehingga implementasi dan penyelenggara JPH berjalan dengan baik. Contoh produk obat yang penggunaan bersifat kedaruratan perlu dipertimbangkan adanya pengecualian kewajiban halal untuk produk obat tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.